Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini aku mau balesin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah aku kasih di Instagram story aku, karena aku mau buka Q&A mengenai S2 aku. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke guys, ini aku baru aja buka pertanyaan kalian dan ini ternyata banyak banget. Tadi aku tinggalin, gak aku buka-buka selama sekitar 2 jaman. Ternyata kalian banyak banget yang penasaran sama S2 aku. Oke, sebelum aku jawabin pertanyaannya, biar kalian gak bingung, buat kalian yang belum tahu, aku baru aja lulus sidang tesis. Awalnya aku S1-nya sarjana teknik, cuman sekarang aku magisternya manajemen. Jadi biar kalian gak bingung, cuman nanti bakal kita bahas lebih lanjutnya kenapanya. Jadi pertanyaan pertama, hal tersulit apa selama Kak Vira kuliah S2? Jadi menurut aku hal tersulitnya itu adalah bagi waktu, karena mungkin banyak dari kalian juga yang udah tahu kegiatan aku sehari-harinya apa aja, karena aku sering share di Instagram dan YouTube aku. Jadi bagi waktu antara bikin konten, terus aku juga ngerjain bisnis aku, Aura Atorie, terus aku juga sebagai emaknya Aho, aku ngurus Aho sendirian, aku nggak pakai neni dan aku nggak ada ART juga, ngurus rumah juga, jadinya ngurus suami juga si Baba Tio. Sebenarnya ini belum boleh dikasih tahu, cuman aku lagi ada upcoming project big something big pokoknya yang aku nggak bisa jelasin dan aku nggak bisa kasih tahu sekarang. Jadi kalian stay tune aja terus di sosial media aku, karena someday bakal aku reveal gimana caranya aku bisa adil sama semuanya tuh terlaksana dengan baik, semuanya itu dapat, semuanya itu terselesaikan tanpa ada berat di satu sisi. Pertanyaan nomor 2, kalau ngerjain tesis harus pakai bahasa Inggris ya? Nah ini tergantung sama jurusannya. Kalau di kampus aku sendiri, aku tuh di BINUS, aku ambil BINUS Business School yang online. Nah kalau misalkan di tempat aku itu ada beberapa jurusan yang wajib Inggris full, tapi kalau di jurusan aku itu bisa 2 bahasa. Jadi boleh pakai Inggris, boleh Indonesia, dan itu terserah sama kita para mahasiswa-mahasiswinya, kita boleh menentukan mau pakai bahasa apa. Jadi kemarin tesis aku, tulisannya buat laporannya, buat tulisan tesisnya secara tertulisnya itu pakai bahasa Inggris, cuman pas aku sidang aku pakai bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kak, cara balikin semangat lagi buat kuliah tuh gimana sih? Jadi kalau aku sendiri, karena emang dari dulu, dari semenjak aku masih muda, aku tuh emang cita-citanya pengen kuliah sampai S2. Dan kenapa aku pengen S2 itu karena aku emang pengen memperluas pengetahuan dan pengalaman aku. Sebenarnya S2 yang aku jalanin sekarang ini juga nggak sesuai sama ekspektasi aku, karena sebenarnya dari dulu aku pengennya tuh S2-nya kalau misalkan nanti setelah udah lulus S1, kalau nggak langsung S2 setelah S1, jadi aku setelah 4 tahun S1 aku langsung masuk gitu ke S2, atau enggak setelah aku nikah. Nah kebetulan kemarin aku nggak berkesempatan buat langsung lanjut S2 begitu aku lulus S1, karena satu dan lain hal, dan aku emang waktu itu lagi fokus banget sama kerjaan aku juga. Terus abis itu juga aku belum dapet semangat seperti aku sekarang mau S2-nya. Jadi waktu itu semangatnya agak sedikit meredup karena aku lagi kasihkan kerja, dan sebenarnya aku tuh berharapnya aku bisa lanjut S2-nya tuh di luar negeri. Cuman berhubung aku sekarang S2-nya setelah aku menikah dan aku mempertimbangkan keluarga pastinya, karena aku juga udah punya anak, jadi aku nggak bisa lanjut S2-nya di luar negeri. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku bisa lanjut S2, karena yang aku utamain tuh aku pengen banget dapetin pengalamannya sih. Karena menurut aku kuliah itu nggak semata-mata teorinya didapetin, tapi pengalamannya, koneksinya itu penting banget, sama ngebiarin kita terus belajar. Kalau misalkan otak kita atau diri kita dibiarin terlalu manja atau kayak terlalu kurang mengeksplor hal baru, aku jadi kayak ngerasa diri aku tuh kayak less knowledge gitu loh. Jadi kayak lebih malas, terus lebih mudah lupaan juga, dan ngerasa kayaknya aku tuh kurang memahami dan kurang mengeksplor dunia gitu. Agak lebay ya bahasanya, cuman begitulah guys. Cara balikin semangat buat kuliah ya, kita balik lagi ke pertanyaan aslinya. Jadi karena emang berhubung aku udah pengen banget dari dulu itu buat ngelanjutin S2, jadi ya aku fokus aja sama keinginan aku, sama cita-cita aku, karena aku tuh selalu pengen banget, ya semua orang juga kayak pasti pengen banget buat cita-cita itu selalu terlaksana. Walaupun emang mungkin cara untuk terlaksananya beda-beda, nggak sesuai ekspektasi, tapi sebisa mungkin aku menggapai cita-cita aku. Aku nggak mau sampai diri aku tuh nggak punya cita-cita, karena biar aku tuh punya tujuan hidup yang lebih bermakna, dan aku tuh punya suatu hal yang ingin aku gapai gitu loh. Karena berhubung aku emang anaknya ambis banget ya, jadi aku selalu pengen punya cita-cita, dan aku selalu suka banget punya goals dan selalu nge-planning. Jadi itu dia sih, yang penting kalian apa dulu nih yang bikin kalian pengen kuliah sebenarnya tuh apa. Kalau emang cuman kayak pengen title doang, menurut aku nggak usah, karena buat apa
apa-apa, kecuali kalau emang kalian emang pengennya adalah mendapatkan pengalaman, pengetahuan, koneksi, itu baru kalian semangatin lagi diri kalian buat maju kuliah lagi. Kak, lebih capek ngejalanin pas S1 apa pas S2? Beda capeknya sih. Kalau S1 aku lumayan agak stressful banget karena jurusan aku jurusan teknik arsitektur. Arsitektur lumayan gila banget ya kuliahnya. Dia nggak hanya teori tapi dia juga ada praktiknya. Maksudnya dia juga harus ngedesain, harus kreatifnya juga harus diasah terus abis itu tapi hafalannya juga banyak banget, hitungannya pun main. Jadi kayak semuanya tuh bermain gitu kalau di arsitek. Jadi lumayan capek di situ. Dan arsitek pun buat sidangnya, buat tugas akhirnya itu sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan di S2, aku seneng banget tesisnya tuh bisa berkelompok, mau sendiri boleh, berkelompok boleh. Nah, cuman yang bikin capek di S2 adalah mungkin karena timingnya, karena mungkin S2 aku sudah lebih tua, aku sudah lebih ada urusan lain lah gitu. Kalau S1 kan dulu mungkin aku fokusnya hanya kuliah gitu, sama part-time job yang masih nggak terlalu jadi major thing di hidup aku gitu. Cuman kalau sekarang kan hal major di dunia aku adalah keluarga juga, terus aku juga kerja juga, jadi harus menyeimbangin semuanya. Itu sih yang bikin capeknya kalau di S2. Kenapa aku pilih jurusan ini? Jadi sebenarnya dari dulu pun, dari zaman aku masih S1, aku tuh kalau misalkan ada kesempatan buat lanjut S2, aku nggak mau ngelanjutin arsitek. Jadi bukan karena aku nggak suka sama arsiteknya, tapi aku pengen punya pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dari S1 aku. Jadi kalau misalkan aku sekarang nih, dunia kerja aku sekarang misalkan masih arsitek, aku bakal ngambil S2-nya mungkin interior design, atau mungkin yang berbau developer, berbau sipil, atau berbau industrial. Cuman karena aku berhubung sekarang dunianya sudah lumayan berbeda dari arsitektur, aku sekarang sudah menjadi content creator, lebih fullnya di content creator, dan juga menjalankan bisnis. Jadi aku emang pengen mengembangkan pengetahuan aku di dunia bisnis gitu. Nah, sebenarnya aku pengen banget ambil MBA, cuman di Indonesia itu belum banyak, dan kalaupun ada juga nggak online, karena aku emang mencarinya online karena kebetulan aku banyak yang harus aku urus hari-harinya. Kalau misalkan aku harus offline, walaupun lagi pandemi gitu ya guys, cuman kalau offline pasti akan lebih makan waktu gitu, banyak waktu di kuliahnya kan. Jadi aku gak bisa kalau misalkan offline, aku harus online. Sehingga yang online adanya ini manajemen, dan aku pun gak apa-apa banget karena emang manajemen pun salah satu jurusan yang aku udah incer juga. Selain aku pengennya bisnis, manajemen, aku juga pengennya kalau nggak marketing, communication. Udah sih kalau sekarang itu sih. Cuman kalau dulu banyak banget sih sebenarnya yang aku mau. Apa alasan utama Kak Fira untuk lanjut S2? I'm so proud of you, Kak. Terima kasih. Buat alasan utamanya kayak tadi aku bilang itu sih, karena aku pengen nambah pengalaman, pengetahuan, dan juga pengen nambah koneksi. Aku pada dasarnya aku orangnya lumayan kepoan. Jadi sebenarnya kita bisa pelajari sendiri hal-hal yang mungkin kita belum pernah ketahui. Cuman kalau misalkan kita pelajarinya di satu komunitas, entah itu misalkan kuliah atau enggak course gitu atau les, itu kayak beda sih hasil pengetahuannya, dan pengalamannya pun pasti beda. Kak, biayanya untuk S2 kira-kira berapa ya kalau Kak Fira kemarin? Beda-beda. Aku sempat survei beberapa kampus yang menjalankan S2 online. Itu rata-rata sih yang aku survei ya, karena yang aku survei itu cuman ada 3 kampus. Kalau misalkan di luar ini aku kurang tahu, cuman kalau BINUS sendiri itu kisarannya adalah 80 tuh 90, tergantung jurusannya. Ini kalau ini jurusan yang manajemen aku, dan itu hanya 1,5 tahun. Nah, kalau misalkan jurusan lain ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal lagi. Dan karena aku BINUSian, aku alma mater BINUSian S1-nya, jadi aku dapat diskon gitu buat S2-nya. Jadi oke, lumayan. Terus kalau misalkan di TB, kalau nggak salah TB bisnis ya, itu aduh aku lupa deh, kalau nggak salah 100 something. Terus satunya lagi aku kemarin nyari di Prasmul apa UPH ya, aku agak lupa ya. Nah, itu aku agak lupa, tapi seingat aku semuanya itu harganya masih setara-setara lah, nggak ada yang beda jauh jomplang gitu. Kak, gimana cara atur untuk ngerjain tesis, kerja, dan menjadi ibu dan juga istri? Caranya yang penting konsisten ngerjain semuanya. Terus abis itu kalau aku kan emang selalu nge-planning segala sesuatunya, jadi aku emang selalu ngejadwalin apa yang akan aku lakukan di hari itu. Ini aku sudah pernah bahas di Instagram story aku udah pernah masukin ke highlight, kalian bisa cek aja ke highlight masalah perjadwalan, perplanningan aku gimana caranya. Intinya aku berpatokan pada Google Calendar, kalian bisa lihat Google Calendar aku penuh. Nah, ini aku selalu kayak jadwalin hari ini mau ngapain, hari itu besok mau ngapain, dan aku selalu kayak jadwalin dengan benar gitu loh. Misalkan hari Senin waktunya ngerjain tugas, hari Selasa waktunya ini, hari Rabu waktunya syuting, hari Kamis waktunya unboxing, apa segala macam, dan aku harus berpatokan sama itu. Jadi jangan sampai planningnya udah aku buat itu cuman lewat doang gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kalian benar-benar harus fokus dan harus konsisten ngikutin apa yang sudah kita plan. Misalkan aku jam 2 waktunya aku syuting, ya aku beneran ikutin jam 2 waktunya syuting. Jam 3 waktunya aku
aku ngerjain tesis. Ya aku bener ngelakuin itu gitu. Jadi intinya kalau misalkan kita konsisten sama apa yang udah kita plan, udah kita jadwalkan, insya Allah semuanya kedapatan sih gitu. Adil sih semua harusnya, insya Allah. Pernah nggak Kak Fira ngerasa capek? Aku sering aja gitu ngerasa capek banget ngerjain tugas. Sering banget lah pastinya. Sejujurnya 1,5 tahun terakhir ini, pokoknya nggak karena aku kuliah aja sih. Kayak semenjak aku punya anak, aku juga kuliah, aku juga bisnis, itu semua berbarengan gitu timing mulainya. Jadi aku lumayan kayak overwhelmed, capek, dan ngerasa kayak sebenarnya gue mampu nggak sih, jadi agak mellow dikit ya. Jadi suka kayak ya capek banget gitu, cuman ya bersyukur aja aku selalu tersupport sama orang-orang sekitar aku yang emang selalu support aku buat terus maju, buat terus berkembang gitu, nggak yang malah menjatuhkan atau membuat aku kayak udahlah stop aja gitu. Alhamdulillah enggak. Terus juga aku orangnya lumayan agak berambisi. Aku emang orangnya tuh kayak nggak suka kalau misalkan di tengah jalan aku mundur. Mungkin dulu pernah kali ya pas aku masih kecil, aku agak lupa, tapi seingat aku, sepengingatan aku kalau udah mulai ya mulai aja, karena nanggung gitu. Aku selalu nganggep tuh nanggung, aku udah terlanjur terjun gitu. Kecuali kalau emang pas aku terjun tuh aku ngerasa ini salah banget, ini bukan passion aku, mungkin aku akan mundur. Tapi ternyata sebenarnya pas aku masuk dan aku terjunin apa yang aku sukain, aku bisa, dan aku emang sebenarnya suka, hanya capek aja. Nah kalau aku cuma merasa capek doang walaupun aku suka, itu aku terusin aja, karena aku yakin at the end aku bakal happy banget dan bangga banget sama diri sendiri sih. Kak Fira pernah ngerasa tertekan gitu nggak Kak? Karena kayak stres gitu. Seperti yang tadi aku bilang, pastinya stres, apalagi 1,5 tahun ini aku memulai semua hal baru di hidup aku dalam waktu 1,5 tahun ini. Biasanya aku stresnya lebih kayak aku begadang parah, tapi emang aku dari S1 juga aku udah begadang terus sih karena arsitek. Cuman kalau sekarang tuh begadangnya jauh lebih capek, karena kalau pas aku S1 dulu aku begadang ngerjain tugas buat arsitek, tapi aku daytime-nya aku bisa istirahat. Kalau sekarang aku nggak bisa, malam aku begadang, pagi pun aku harus beraktivitas karena aku ada anak, ada suami, ada kerjaan yang lain juga. Ya yang paling tahu gimana keadaan aku dan apa yang aku lakukan kalau aku lagi stres dan capek ya pastinya Tio, karena dia yang selalu ada sama aku juga kan. Dia nggak jarang sih ngeliat aku bener-bener yang kayak diem termenung, nangis pun beberapa kali pun aku nangis juga, aku ngeluh, aku ngerengek pun ada. Cuman ya itu wajar menurut aku, itu manusia. Kita ngeluapin emosi itu wajar banget dan bagus banget, karena kalau dipendam takutnya malah bikin mental kita terganggu dari dalam. Jadi kalau emang kalian ngerasa capek, kalian ngerasa stres banget, nggak apa, luapin aja, keluarin aja supaya kalian lebih lega juga, dan supaya kalian bisa lanjutin apa yang lagi kalian lakuin. Kak Fir, aku besok juga sidang tesis, doain ya. Oke, aku doakan semoga kalian lulus dengan nilai yang memuaskan, sidangnya pun lancar, dan nanti gelar kalian bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dalam waktu berapa lama Mama Wo selesai? Jadi emang aku ini nyarinya S2 yang cepet ya, kalau bisa yang 1 tahun sampai 1,5 tahun. Cuman di Indonesia itu nggak banyak yang S2-nya cepet. Kalau di Inggris sama di Australia tuh ada pilihan S1 cuma 1 tahun. Aku pengen banget, cuman emang nggak bisa kesana karena biayanya mahal dan juga waktunya nggak bisa. Diriku ya pun nggak bisa karena ada keluarga. Jadi aku cari di Indonesia mana S2-nya paling cepet, dan ternyata BINUS juga kalau nggak salah satu universitas yang S2-nya paling cepet deh. Maksudnya 1,5 tahun dia lulus. Cuman jadi gara-gara dia cuma 1,5 tahun, lumayan agak pack kegiatannya, tugasnya, kerjaannya, karena semuanya tuh dicepet-cepetin gitu loh supaya bisa on time 1,5 tahun kan. Kalau misalkan mungkin S2-nya 2 tahun sampai 3 tahun, deadline-nya mungkin lebih santai ya kegiatan kuliahnya. Cuman karena aku cuma 1,5 tahun, jadi kayak kuliahnya online gara-gara covid atau emang online seterusnya. Aku emang ngambilnya yang online kelasnya. Jadi emang walaupun lagi nggak covid pasti kelasnya online. Jadi datang ke kampus tuh cuman lagi UTS atau UAS sama sidang doang. Cuman karena sekarang covid, aku UTS, UAS, dan sidang pun secara online. Dan kalau ngambil kelas online kayak aku, karena itu emang kelasnya khusus buat mahasiswa-mahasiswa yang udah kerja, jadi dia timing buat kuliahnya yang zoom-zoomnya gitu, yang kelas-kelas zoomnya itu dia malam, dan UTS UASnya selalu di weekend. Jadi emang nggak akan mengganggu jam-jam biasanya mahasiswa-mahasiswinya kerja. Jadi emang ini khusus buat yang udah kerja gitu sih kalau menurut aku kalau yang online. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada kerjaan lain, kalian ngambil yang offline pun enak sih, karena bisa kuliahnya pas lagi jam-jam siang gitu kan. Jadi malam-malam kalian bisa istirahat. Ide judul tesisnya dari mana Kak, kalau boleh tahu? Dari mana ya? Karena aku dengan teman kelompok aku 2 lainnya, ada Mbak Cindy dan Mbak Dedes, itu dua-duanya itu lumayan
lumayan berkutik di dunia sosial media. Jadi judul tesis kita pun berbau dengan sosial media, sebenarnya lebih ke influencer marketing gitu. Jadi lebih relate sama kita dan kita lebih passionate gitu loh buat ngerjain tesisnya. Kak Fira ada niatan mau lanjut S3 nggak? Enggak sih, aku nggak ada niatan mau lanjut S3 karena menurut aku udah cukup, dan aku emang sebenarnya lanjut S2 itu pengen nambah ilmu, nambah pengalaman sama nambah koneksi. Aku rasa kalau lanjut ke S3 itu kalau emang kalian fokus pengen di dunia akademisi baru lanjut S3 supaya bisa jadi dosen misalkan, jadi nggak sayang gitu gelar S3-nya. Kalaupun emang aku ternyata someday, cuma kalau sekarang sih nggak ya, aku nggak ada rencana ini sama sekali gitu. Cuma kalau ternyata aku someday pengen kuliah lagi atau belajar lagi, mungkin aku malah akan ambil S2 yang berbeda jurusan sih, tapi tidak S3. Terus dia ada pertanyaan, apa alasannya ngambil S2? Apakah personal pride atau tuntutan orang tua atau lingkungan? Enggak, aku nggak ada personal pride juga. Aku nggak begitu peduli sih sejujurnya. At the end aku bangga sama apa yang udah aku achieve, cuman nggak karena itu aku ngerasa kayak aku harus ngambil S2. Terus abis itu tuntutan orang tua atau lingkungan, enggak. Orang tua sama lingkungan aku nggak ada yang nge-pressure aku buat ngambil S2. Bahkan mama papa aku pun nggak S2. Tio sendiri juga sebagai suami aku juga belum magister juga. Jadi aku gak ada tuntutan apapun buat ngelanjutin S2. Pendapat Kak Tio kalau Kak Fira ngambil S2, dia support banget, dia seneng banget. Alhamdulillah aku punya suami yang serba support apapun yang aku mau lakuin dan aku kerjain. Dari aku kerja, dari aku bisnis, dari aku S2, dianya support. Dianya juga gak merasa bahwa cewek gak boleh ngelakuin ini itu. Jadi aku seneng banget sih punya suami yang open minded dan selalu support. Dan aku pun juga sangat support banget kalau misalkan Tio mau ngelakuin kerjaan dia apapun, bisnis, atau kalau misalkan someday dia mau ngambil S2 atau mau ngelaksanain course juga aku sangat support. Maka itu dia selalu bilang saat ini dia itu belum bisa ngelanjutin S2 dan juga mungkin ngambil course atau ngelakuin banyak hal lainnya karena dia masih fokus dan sibuk di satu bidang dia yang lagi dia lakukan sekarang. Cuma dia support aku buat S2 duluan gak apa-apa karena nantinya aku udah lulus baru dia bisa S2. Jadi maksudnya biar nggak bareng-bareng dua-duanya jalan sama-sama buat ngelanjutin S2 atau apapun itu. Jadi biar bisa gantian dan biar nggak dua-duanya sibuk gitu. Kak, spill sepatu yang dipakai buat sidang dong. Ini banyak banget dari kemarin nanyain, cuman aku belum sempat share. Pokoknya aku head to toe tuh rata-rata Uniqlo karena aku kemeja putihnya Uniqlo, blazernya atau jasnya aku Uniqlo, celana hitam aku, celana bahan aku juga Uniqlo, cuman sepatunya aku pakai Doc Mart. Kak, ntar aku S2 ambil apa? Terserah Ao aja, Ao nggak harus S2 juga, dia mau S1 kayak dia mau apa, pokoknya itu bebas. Gak karena aku lulusan master atau magister, terus anak aku harus ikutan kayak aku S2 juga, enggak. Pokoknya aku membebaskan anak aku. Kak Fira, emang kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dari gelarnya kah? Serius nanya. Sumpah ya, menurut aku banyak banget orang-orang di luar sana yang keren-keren, yang sukses-sukses, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter, yang bahkan mereka nggak kuliah. Jadi mereka tidak bergelar apapun, tapi mereka sukses, hebat, pinter, keren, pokoknya itu semua. Jadi nggak ada sangkut pautnya menurut aku sama gelar. Kalian bisa jadi diri kalian sendiri, bisa jadi diri kalian yang sukses sendiri, nggak harus selalu ngikutin kesuksesannya orang lain. Maksudnya nggak harus ngikutin caranya orang lain. Kalian tahulah kalian sukanya apa, kalian bisanya apa, mending kalian fokus ke situ aja daripada kalian sibuk buat nyamain cara orang lain buat sukses. Yang paling berkesan belajar di S2, pengalamannya sih sama koneksinya, karena beda banget antara S1 dan S2. Jadi kalau misalkan S1 ya kita rata-rata seumuran kan, atau nggak beda jauh lah gitu. Jadi masih sepantaran, cara pandangnya mirip-mirip, cara komunikasinya mirip-mirip. Sedangkan aku S2 itu beda-beda banget umurnya. Ada direktur di jurusan aku, ada yang udah lumayan jauh lebih mature dan umurnya lebih tua dari aku, ada yang masih di bawah aku, ada juga yang sepantaran aku. Jadi kayak lumayan kayak shock juga gitu, karena misalkan kalau di S2 tuh sering banget kita tuh kayak diskusi gitu kan kuliahnya, jadi di kelompok-kelompokin dan selalu kayak beda-beda gitu orang-orang yang dikelompokinnya. Jadi kita selalu ketemunya sama teman kelas lain yang nggak itu lagi gitu selama diskusi. Jadi kayak ngobrol sama orang yang berbeda angkatan, berbeda background, berbeda zaman gitu, itu kayak membuka kita gitu loh, maksudnya membuka wawasan baru, membuka pengalaman baru. Jadi menurut aku itu yang paling keren buat ngelaksanain S2 ini. Wisudanya kapan Kak? Jujur aku belum tahu wisudanya, belum ada info juga dari kampus aku. Cuman biasanya sih sekitar 3 bulan setelah tesis, sidang tesis. Sekarang bulan apa sih? Sekarang Maret ya, April, Mei, Juni. Mungkin Juni, Juli, nggak tahu juga sih. Cuman nanti kalian lihat aja, pantengin Instagram aku kalau misalkan aku tahu share aku wisuda. Pengennya sih wisuda tahun ini aku bisa offline. Semoga aja pandemi ini over ya Allah, walaupun emang nggak akan over. Cuman semoga aja semakin membaik, semakin baik dan semakin baik. Jadi aku bisa
bisa wisuda offline karena pengen banget ketemu sama teman-teman sejurusan. Maksudnya kayak lucu aja gitu loh, aku selama kuliah 1,5 tahun nggak pernah ketemu tatap muka sama teman-teman kampus tuh, kayak kocak gitu. Masuknya kapan aja Kak, nggak tiap hari kan ya, karena aku yang tadi aku bilang aku online, jadi emang masuknya itu selalu di jam after working hours, jadi lebih ke jam malam. Itu buat yang kelas zoomnya, yang tatap mukanya, dan itu nggak setiap hari, kayak seminggu kadang sekali, kadang seminggu 2 kali, kayak maksimal seminggu 2 kali 3 kali gitu deh, nggak pernah lebih dari itu. Cuman ada juga kuliah yang nggak tatap muka, jadi kita kayak ngisi forum discussion gitu, itu seminggu sekali. Sama ada kayak ngisi kuis seminggu sekali juga. Sama ada pembelajaran teori yang kita belajar sendiri dan itu kayak ke track gitu loh, kita udah baca sampai mana buat teorinya itu juga seminggu sekali. Jadi sebenarnya nggak padat-padat banget sih kalau buat timingnya kalau yang online, karena ya itu dia kan emang menyesuaikan sama buat mahasiswa-mahasiswinya yang juga sambil kerja. Oke guys, jadi sejauh ini pertanyaannya yang keluar sebenarnya itu lagi, diulang-ulang lagi, jadi aku nggak jawab semuanya satu-satu ya guys. Intinya tadi yang udah aku jawab itu sudah menjawab pertanyaan kalian semuanya tadi sih. Semoga video ini, Q&A ini bermanfaat buat kalian yang mungkin mau lanjut S2, yang lagi galau mau lanjut S2, dan lagi mungkin galau lagi mau jurusan apa dan pengen tahu sebenarnya dunia S2 tuh seperti apa. Semoga ini menjawab. Kalau misalkan tadi ada yang kurang menjawab, atau kalau misalkan kalian ada yang mau tanya di luar yang aku jawab tadi, kalian boleh banget komen di bawah, aku sebisa mungkin akan jawab. Thank you guys for watching, see you on my next video, bye!